Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini tertulis pada Yesaya 48 ayat 21. Isinya, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyaklah hal yang telah dilakukan Allah di masa lalu. Dan dalam kitab Yesaya, kita menerima kabar sukacita itu karena Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang ia perbuat di masa lalu, sehingga tidak ada ruang bagi kita di masa sekarang ini yang berkata, itu aku peroleh karena kekuatanku, atau bahkan yang terjadi seperti di tengah-tengah bangsa Israel, ucapan yang mengatakan, berhalakulah yang melakukan hal yang demikian. Ini menjadi sebuah pemahaman yang harus kita pelihara hingga saat ini. Perjalanan kehidupan itu bersifat linear. Kita tidak mengetahui masa depan, dan bisa saja apa yang kita lakukan hari ini akan menjebak kita di masa depan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam konteks Nabi Yesaya yang kita dengarkan pada saat ini. Tetapi satu hal yang kita harus pegang teguh dalam kehidupan ini, dalam Yesaya pasal 48 ayat 22 dikatakan demikian, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tentu jika saudara melihat kepada kehidupan saudara, banyak hal-hal yang mudah yang dapat saudara peroleh dalam kehidupan ini tidak mendahulukan kebenaran dan keadilan. Saudara semakin bertambah kaya. Ternyata kita harus menggarisbawahi satu hal dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dan itulah realita bagi bangsa Israel yang harus terbuang kepada pembuangan di Babel. Saudaraku, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Itu sudah terjadi sebelum bangsa Israel dalam kedudukan mereka dalam wilayah teritorial sebagai bangsa yang berdaulat. Mereka telah memperoleh pemahaman yang bersifat monumental dalam kehidupan mereka sejak dari nenek moyang mereka. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan membimbing mereka melewati tanah tandus, tetapi mereka tidak menjadi haus. Lihatlah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan itu. Cara manusia berpikir adalah terbatas, tetapi cara Tuhan berkarya adalah menentukan masa depan. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup ini. Terkadang gelar jabatan pendidikan tidak menentukan, tetapi kita harus mengejar pendidikan itu. Dan lihatlah keadilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Meskipun seolah-olah orang-orang yang tidak tamat dari kuliah, yang tidak memiliki gelar yang tinggi, seolah-olah perjalanan hidup mereka berada dalam tanah yang tandus. Tetapi lihatlah, di masa depan Tuhan melakukan perkara yang ajaib kepada mereka yang senantiasa setia dalam perkara-perkara tersebut. Dan kita tidak boleh iri dengan perjuangan mereka yang berangkat dari titik nol tersebut. Lihatlah saudaraku, banyak dari antara kita yang sudah memiliki segala hal tetapi merasa hampa dalam hidupnya. Tentu jika saudara sudah mendapatkan jabatan yang tinggi
gaji yang tinggi, pekerjaan yang luar biasa, tetapi saudara masih memahami hidup saudara seperti berjalan di tanah tandus, berarti ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ada kekosongan yang tidak pernah saudara isi di sana, dan ternyata kita harus menjawab itu. Kekosongan dalam hati, dalam hidup seseorang bisa terjadi karena Kristus tidak memerintah di dalam hatinya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, biarlah kita berjalan dalam tanah yang tandus, tetapi firman Tuhan telah berkata, Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tentukan prinsip hidup saudara sejak saat ini. Hidup matiku bagi Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dan jika kita mendahulukan Allah dalam segala sesuatunya, maka saudara akan membuktikan sendiri kepada dunia ini bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menuntun kami. Engkau Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami ditentukan oleh kedaulatan-Mu saja. Engkau yang memegang kendali hidup kami, yang memiliki otoritas hidup kami seluruhnya. Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup ini. Meskipun kami berjalan dalam tanah yang tandus, seolah-olah tidak ada kepastian, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Kami Tuhan menyerahkan hidup ini karena Engkaulah yang menentukan masa depan kami yang indah pada waktunya. Terima pujian kami Bapa dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.